La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang kalau tidak membaca Fatihah. Kalau menurut madhab Hanafi, al-imamu junah, imam itu penanggung jawab. Fa qiraatul imam qiraatul makmum, itu imam madhab Hanafi. Jadi makmumnya menurut madhab Hanafi itu udah ditanggung oleh si imam. Al-imamu junah, imam itu penanggung jawab si makmum. Fa qiraatul imam qiraatul makmum. Sedangkan menurut Imam Malik, kalau sholatnya zahar seperti isya, maghrib, subuh, kan jelas dibacakan oleh imam, berarti tidak perlu kalau menurut Imam Malik. Sedangkan kalau yang sir, duhur, asar, itu harus menurut Imam Malik. Sedangkan kita mau pakai madhab Imam Syafi'i, berarti la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, berarti membaca surat Fatihah dalam sholat itu harus wajib, rukun. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Surutul Fatihati, adapun syarat-syarat membaca Fatihah tentunya di dalam sholat itu asyaratun, ada 10. Banyak nomor ya, 10 sampai bengi. At-tartibu nomor 1 itu tartib. Jelas tartib itu berurut, mulai dari bismillah sampai waladhdallin itu harus berurutan. Jangan bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu, yang itu tidak sah. Nomor 1 tartib. Nomor 2 wal mualatu. Wal mualatu bahasa Jawanya di sini bernuli-nuli ya. Nuli-nuli. Kalau bahasa Indonesianya itu berkesinambungan terus. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu berkesinambungan terus menerus. Wa mura'atu hurufiha, dan harus menjaga pirang-pirang hurufnya Fatihah, harus dijaga huruf-hurufnya. Dijaganya seperti apa? Kudu benar makhrajnya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu artinya Tuhan semesta alam. Tapi kalau dibaca begini, alhamdulillahirabbil alamin, itu maknanya udah berubah. Itu maknanya udah berubah. Karena alamin bukan alamin. Artinya apa menurut? Segala puji bagi Allah, orang-orang sakit, itu artinya itu alamin, orang-orang sakit. Bukan alam semesta. Alamin cuman beda hamzah karo ain tok. Itu maknanya udah beda, udah berubah. Makanya harus hati-hati, harus belajar makhorijul huruf. Berarti pelajaran tajwid itu harus, karena bisa berubah makna. Jangan dianggap enteng. Tetap harus belajar. Wah, saya udah tua, udah sepuh, udah nggak kuat nih. Itu tidak ada alasan. Karena apa? Tolabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Itu patokannya itu. Minal mahdi ila, dari mulai di eyong-eyong, di ayun-ayun sampai ke liang lahan. Berarti kalau ada alasan, oh udah tua, itu udah gimana ya alasan itu? Alasan hawa nafsu. Hawa nafsu itu malas. Belajar tuh tetap harus. Belajar kepada siapa aja, yang penting orang itu memahami. Iya, sambil jajan santai musik ngopi. Yang penting ngaji fikih itu paham. Jangan sampai gagal paham. Paham harus, soalnya fikih artinya tuh paham, harus memahami. Jangan iya tapi ya paham. Kacau, jadi gagal paham ya benernya. Wa mura'atu hurufiha, harus menjaga huruf-hurufnya Fatihah, berarti makhorijul hurufnya. Seperti goiril ya, itu di goiril magdu. Itu go sama kho itu emang makhrajnya dari adnal halki, ujung tenggorokan,
tapi keluarnya itu beda. Kho karo win, ya. Ghairil kan ya. Ghairil bukan khairil, bukan khairil mabdu. Ghairil mabdu memang dari ujung tenggorokan adnal halki, huruf makhrajul huruf yang ada di halik itu halau tenggorokan itu ada 6. Ada yang dari wastul halki di bawah tenggorokan, ada aksol halki, wastul halki, adnal halki. Nah itu kok termasuk ujung tenggorokan, berarti sama kho itu termasuk ujung tenggorokan. Berarti bahasanya ghairil, bukan khairil. Kalau khairil berarti maknanya itu bagus, kebaikan. Coba ghairil magdu, bukan orang-orang yang dimurkai. Artinya ya, ghairil magdu bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Tapi kalau khairil magdubi artinya kebaikan orang-orang yang dimurkai. Itu satu huruf aja berubah, itu jadi maknanya udah lain. Jadi bahasa Arab itu kalau ditulis dengan bahasa Latin itu tidak bisa semua ditulis dengan bahasa Latin. Soalnya bahasa Arab itu khusus harus belajar, benar-benar belajar. Soalnya walau dolin aja kalau ditulis pakai huruf Latin tetap deh bukan walad dolin, salah walad dolin, berarti dodolin, walad dolin, aladi beda. Walau itu si lidah itu, maka lidah itu ke rahang, ke gusi. Walau dolin itu bukan walad dolin, bukan. Jadi lidahnya berarti ke atas, walad dolin. Beda huruf, beda makna. Jadi di sini wa mura'atu hurufiyah harus menjaga pirang-pirang hurufnya Fatihah. Wa mura'atu tasydidatiha, dan harus menjaga tasdidnya Fatihah. Tasdidnya Fatihah kalau nggak salah ada 14, itu harus dijaga, harus kerasa. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nggak ada tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, tentu Allah ya, hanya kepadamu aku beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Nah itu yang ada tasdidnya itu maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak ada tasdidnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa Mandono? Itu beda, berubah itu maknanya. Iya, kalau tidak ada tasdidnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada matahari aku menyembah. Na'udzubillah min dzalik ya. Itu cuman karena tidak ada tasdid, tidak memakai tasdid di dalam membacanya, maknanya udah berubah. Makanya perlu membaca dengan makhrajul hurufnya, dengan tajwidnya, harus. Jangan putus asa, tetaplah harus belajar. Wa mur'atu tasdidatiha wa la yaskuta, dan tidak boleh diem di dalam membaca Fatihah di dalam sholat. Berarti wa yaskuta, tidak boleh diem, saktatan kalawan diem, tawilatan yang lama. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, lama, berapa napas gitu ya. Nah itu nggak boleh di sini. Wala qasirotan yaksira biha qatul qiraah. Nah kalau berhenti, tidak boleh berhenti yang sebentar dengan memaksud memutus bacaan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bermaksud untuk memutus bacaan itu udah batal baca Fatihahnya, harus diulang dari pertama. Wa qiraatu kullu ayatiha, dan membaca setiap ayatnya Fatihah. Jadi semua ayat-ayatnya Fatihah itu
yang 7 itu harus dibaca semua, karena ada yang bilang ada yang waminha, terus ini terus waminha, dan masih dan dari sebagian dari ayat Fatihah apa al-basmalah itu bismillah. Soalnya ada yang dari sebelah lah, ada yang bilang basmalah itu bismillah itu tidak termasuk dengan ayat Fatihah. Tapi kalau di sini bermadzhab Syafi'i, bismillah itu termasuk dari bagian dari ayat Fatihah. Wa minha al-basmalatu, dan wa minha, dan dari sebagian ayat Fatihah itu basmalah itu termasuk dari bagian ayat Fatihah. Wa adamul lahni al-mukhili bil makna, dan tidak boleh pelo apa ya? Cadel. Tidak boleh salah lah, tidak boleh hanya karena lagu, hanya karena nada bisa merubah dengan makna. Wadamul lahni al-mukhili, yang bisa merusak bil makna dengan makna, itu tidak boleh. Wa antakun halatal qiyami, dan harus ada itu di dalam membacanya itu halatal qiyami itu ketika berdiri fil fardhi, dalam sholat fardu. Jadi membaca Fatihah itu ketika berdiri, tentu bagi yang mampu berdiri di dalam sholat fardu. Wa ayyusmi'a nafsahu wa ayyusmi'a, dan harus memperdengarkan, tetap ya pasti yang membaca Fatihah yang sholat musolli. Wa yusmi'a, dan harus memperdengarkan orang nafsahu kepada dirinya sendiri, apa al-qiraatu itu bacaannya. Jadi bacaan di dalam sholat al-Fatihah itu harus kedengeran, ke kupingnya sendiri yang membaca harus kedengeran, walaupun dengan pelan gitu ya, jangan kumat kamit tapi tidak ada suaranya, tapi tetap harus kedengaran dengan sendirinya. Wa la yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun, dan tidak boleh menyela-nyela, berarti menyelingi. Wala yatakhallalaha, tidak boleh menyelingi dzikrun ajnabiyun, dzikir yang lain. Contoh misalkan lagi baca Fatihah dalam sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Darno wain kata Bapak Darno alhamdulillahirobbilalamin, lagi kita baca Fatihah ya rahmukallah, itu batal baca Fatihahnya. Misalkan ya, kan kerumunnya baca menjawab orang bersih kan harus gitu ya, wajib. Tetapi kalau lagi dalam bacaan itu, karena itu dzikrun ajnabiyun, dzikir yang. Tetapi kalau kita lagi baca Fatihah, di dalam sholat itu, terus imamnya baca waladhdallin, kita masih bacaannya masih di tengah-tengah, kita boleh itu mengucapkan amin, itu boleh. Karena apa? Karena di sini disebutkan ada sangkut pautnya dengan sholat, kemaslahatan sholat masih berkaitan dengan sholat. Karena yang mengucapkan amin si imam, mengaminkan si makmum, mengaminkan si imam di dalam sholat bareng dengan aminnya, mengucap aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita diampuni.